Yang bikin kagum negara Arab ya? Bentar, yang bikin kita mengagumi atau yang bikin negara kagum terhadap Yang bikin kita mengagumi ya. oh, oke. Negara Arab khususnya, eee, Mesir ya, karena kan Pamita pernah pengalaman ya di sana. Nah jadi kalau kita naik bis ya, kan biasanya bis itu ada 2 pintu ya, depan belakang tuh. Jadi, pas kita naik bis itu di belakang, di pintu belakang itu ada penunggunya, San. Ya kalau kita mungkin konekturnya ya, keneknya, Oh, gitu iya iya. iya, heeh. Bahasa kitanya mungkin keneknya. Jadi kayak ada semacam meja kecil itu, dia duduk di situ. Nah, kalau kita naik bis, misalkan kita bayar 1 pon. Nah, terus habis kita bayar 1 pon, kita dikasih karcis, San, kertas. Nah, jadi maksudnya si karcis itu petanda kalau kita itu udah bayar, bayar bis. Itu kalau kita lewatnya pintu belakang sih ya di situ emang dia duduknya kan. Jadi kita naik, tinggal bayar, dikasih karcis, udah duduk gitu loh. Nah, tapi kalau kita naiknya itu lewat pintu depan, nah itu kan biasanya tuh kalau namanya di bis ya mahasiswa itu kan suka desek-desekan gitu, San. Ya nggak jauh kayak di kita gitu loh. Mmm. Kita mau bayar ke belakang itu nggak susah gitu loh ya. Nah, jadi di sana itu yang menariknya itu bisa estafet, San. Oh. Jadi bayarnya itu bisa estafet. Kita tuh kalau mau bayar itu nggak usah repot-repot ke belakang buat nemuin tuh kenek itu, ya kita bisa estafet aja. Terkadang ya kalau lagi tumpuk-tumpukan, ya jelas itu biasanya sih estafet ya, estafet duit tuh buat bayar karcis itu. Atau kadang kalau misalkan bangku depan itu udah ada yang kosong, ya udah tinggal duduk aja gitu loh, ya. Jadi nggak usah ke belakang, ya diestafet aja duitnya gitu. Ya itulah ya, balik lagi ya, yang bikin kita kagum itu ya artinya duit itu sampai ke belakang, San. Oh, iya. Gitu kan. Nggak ada yang hilang di tengah-tengah ya? Nggak ada yang ngingal di tengah-tengah, jadi duitnya sampai ke kenek, terus keneknya juga yang ngasih karcis lewat estafet juga, sampai ke kita. Oh, iya ya? Itu kan estafetnya 2 kali jadinya kan. Iya iya iya. Nah itu. Nah terus ini, San, selanjutnya nih ya, yang bikin Pamita kaget itu ya sekaligus kagum juga sih ya, kebiasaan baca Quran di bis itu ya udah nggak aneh lagi, San. Baca Quran di bis, baca buku di bis, itu udah menjadi adat istiadat kebiasaan yang baik gitu. Ya kalau di kita sih ya pernah ngelihat nggak naik bis, kan suka naik kereta ya? Iya, saya suka naik kereta. Iya, naik kereta. Mungkin kalau orang baca buku, baca komik itu ya biasa ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga? Enggak. Gitu ya? Lumayan lumayan jarang yang megang buku gitu loh. Heeh, megang buku. Banyak ya biasalah HP, Iya, nonton, main game. apalagi ya baca Quran. Nah terus San, yang lain juga yang ya Masya Allah banget gitu, eee, ini mah kita berbagi pengalaman aja ya, ya. Kayak misalkan datang waktu sholat nih, ya datang waktu sholat, terus misalkan anak-anak muda lah ya, anak-anak ABG itu lagi pada nongkrong lah, kumpul-kumpul lah ya mau di taman kayak atau biasanya di jalan lah ya. Nah itu kalau udah datang, panggilan sholat atau azan, kalau masjidnya itu deket sama perkumpulan mereka, mereka itu langsung bergegas San, ke masjid, ambil wudhu, sholat. Apapun pakaian yang mereka pakai gitu. Kalau kita kan biasanya, ya ini balik lagi ke kebiasaan sih, kalau datang waktu sholat ya balik dulu ke rumah ya pakai kain, pakai baju koko gitu. Yang ada kadang sholatnya udah selesai baru datang ke masjid gitu loh. Nah tapi kalau mereka misalkan lagi kumpul-ngumpul misalkan di taman nih ya, waktunya lama, terus datang waktu sholat, mau ke masjid jauh, terus mau sholat di rumah mereka misalkan atau di bangunan ya, di apartemen mereka itu jauh juga. Nah ini,
yang bikin, ya tadi balik lagi ya, kagum ya, subhanallah atau masya Allah itu, ya mereka sholat di taman, Kak. Berarti semua udah bawa persiapan ya? Iya, mereka sholat di tempat mereka berkumpul, misalkan kumpulnya di taman, ya. Mereka sholat di taman, bukan masing-masing lagi, ya sholatnya ya secara jamaah gitu. Nah jadi, ya ini pengalaman Pamitah dulu waktu di sana, ya Pamitah juga kebawa-bawa jadinya San, gitu. Oh. Gitu, jadi kalau lagi kumpul sama temen di taman misalkan lagi, baca buku atau lagi apalah ya gitu. Nah jadi pas datang sholat, ya udah sholat gitu, di tempat kita berpijak, selama masjid itu jauh atau selama bangunan tempat kita sholat itu jauh gitu. Nah jadi si anak-anak muda di sana itu kalau udah datang waktu sholat misalkan di taman tempat dia kumpul, ya mereka sholat, wudunya gimana gitu kan ya. Gitu, wudunya ya namanya wudu gitu, cukup pakai air yang memenuhi untuk wudu aja gitu loh. Misalkan kalau dia megang air mineral ya, dan air itu cukup untuk, membasuh, mengusap anggota wudu, khususnya yang wajib, ya udah kan wudunya kan sah, gitu. Nah, yang bikin kaget lagi, itu sholatnya itu pakai sepatu, San. Oh, oke. Soalnya kalau kaos kaki saya udah sering lihat, Heeh heeh karena heeh. selama saya di Saudi emang Heeh. banyak kayak gitu. Ibu saya juga sampai sekarang masih sering kalau misal lagi di luar, Heeh ya heeh. udah pakai kaos kaki aja. Heeh heeh. Cuma kalau sepatu saya belum pernah sih. Iya, sholat pakai sepatu ya. Kalau bagi kita sih kedengarannya aneh ya, apalagi di Indonesia gitu loh, San. Pamita sendiri sih kayaknya sih ya, untuk ngelihat secara langsung orang orang sholat pakai sepatu itu ya kayaknya belum pernah ngelihat. Jadi dalam hati, kok sholat pakai sepatu gitu loh, San. Nah, jadi Pamita pernah baca riwayat, San, ya, yang riwayatnya ini fima makna yang maknanya, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, "Ra'aitun Nabi SAW yusolli hafiyan wa munta'ilan." Nah itu, kata salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, "Aku ini pernah melihat Nabi Muhammad SAW, beliau sholat hafiyan, nggak pakai alas kaki, wa munta'ilan, dan juga pakai alas kaki." Nah jadi, ternyata riwayat itu yang menjadi salah satu landasan bahwa sholat menggunakan alas kaki, mau sendal, mau sepatu, itu hukumnya diperbolehkan. Lepas dari perbedaan pendapat ulama, memang ada yang mengatakan hukum sholat seperti ini, ada yang mengatakan itu adalah hal, yang sunnah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukan hal yang seperti itu gitu. Nah, kemudian pendapat yang lain juga ada yang mengatakan mubah. Mubah itu ya artinya ya diperbolehkan saja. Nah, namun yang harus kita garis bawahi, kalau kita mau sholat pakai sepatu ya atau sandal, sebaiknya sebaiknya ya enggak di dalam masjid. Ya kenapa gitu? Ya ya aneh kan? Iya, mungkin rasanya itu kayak ngelihat orang sholat pakai headset kali ya. Ya, Nggak pernah ada yang nggak ngebolehin kan, tapi aneh. iya aneh. Tapi saya jadi kepikiran deh, Mhm. zaman Nabi dulu orang masuk masjid pakai sepatu nggak sih? Kan dulu kan batas masjid nggak kayak sekarang yang Heeh. aspal terus keramik kan. Nah ini sebetulnya yang menjadi, permasalahan ya, di beberapa kitab yang Pamita baca mengenai, riwayat yang seperti itu tidak ada, ketentuan masjid yang seperti apa yang boleh menggunakan sepatu dan sendal ya, sepatu tanda kutip loh ya, dan masjid, yang seperti apa yang membolehkan ya, sepatu dan sendal dipakai ketika sholat, gitu. Nah mungkin untuk saat ini ya, khususnya lah ya di Indonesia, jangankan sholat loh ya, kita ini pakai sepatu atau pakai sendal,
kebablasan ya, biasanya kan kalau di masjid atau di mushola itu di lantainya itu suka ada tulisan ya, apa, Batas suci. batas suci. Kita nginjak tulisan batas sucinya aja mungkin orang lihatnya udah beda, apalagi kalau kita masuk ke dalam masjid, apalagi sholat. Ya mungkin dianggap pelecehan untuk saat ini ya. Berarti kesimpulannya walaupun tadi Bapak bilang misalnya orang anggapnya nggak wajar, secara Islamnya itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Iya, justru secara Islamnya ya nggak apa-apa kalau kita tadi balik lagi ke landasan hukum yang tadi loh, ya. Nah, itu mungkin yang mesti kita garis bawahi, mungkin yang pertama, untuk saat ini dan khususnya di Indonesia, walaupun, hadis itu berlaku atau riwayat itu berlaku sampai hari akhir nanti, sebaiknya ya kita kalau mau sholat di masjid-masjid kita ini tidak menggunakan sepatu ataupun sandal itu. Terus, yang kedua, okelah misalkan kita mau sholat pakai sepatu atau pakai sandal di taman misal, ataupun di, lapangan. Nah, hal itu pun juga mesti kita perhatikan kebersihannya, kesuciannya maksudnya. Kesucian si sepatu atau kesucian si sandal itu. Kenapa? Karena kan salah satu syarat sahnya sholat adalah Suci. suci. Baik suci pakaian, suci badan, suci tempat sholat kita. Nah, jadi sendal dan sepatu itu kan merupakan pakaian kita, jadi memang harus suci. Apakah contohnya misalnya, oh kayaknya ada tanah nih di sepatu, diusap dulu pakai tisu gitu? Iya, sebenarnya gini ya, ada salah satu riwayat yang mengatakan kalau ada najis yang menempel atau ada kotoran yang menempel di alas kaki kita, baik sepatu ataupun sandal, itu cukup digosok-gosokkan ke tanah saja. Nah, sesungguhnya tanah itulah yang menghilangkan najis itu, insya Allah. Nah, yang bikin, kaget bukan cuman sholat pakai sepatu aja loh, San. Ya ini ya, makanya kalau ada yang bilang pengalaman itu adalah guru gitu loh. Ya memang guru banget gitu. Nah, jadi sebelum sholat ini kan kita wudu dulu ya. Kalau kita wudu itu kan sebelum kita doa itu, wudu kan ditutup dengan membasuh kaki loh, San, iya kan ya? Nah, kok bisa-bisanya gitu loh, tuh orang sana pakai sepatu, sepatunya dilepas, kaos kakinya itu enggak dilepas, pas wudu si kaos kaki itu cuman diusap doang, San. Oh Bapak pernah lihat kayak gitu? Ya pernah lihat lah, ya pernah ngelihat nggak? Enggak lah, Hah? enggak lah. Enggak, waktu di sana belum pernah ngelihat ya? Waktu di, Saudi? Enggak, yang saya ingat yang sering saya lihat itu adalah orang cuci kaki di wastafel. Nah, itu kayaknya udah jadi Iya sama sama, di sana juga. Nah jadi itu loh, San, kok bisa-bisanya nih orang wudu gitu ya, pakai, kaos kaki cuman diusap doang gitu. Itu mungkin ya sebelumnya juga pemerintah belum pernah ngelihat juga sih, yang ngelihat-ngelihat pas di sana aja, gitu. Ini apa hukumnya gitu. Sedangkan kan yang pemerintah pernah belajar juga kan, sesuai, apa yang tertera dalam Quran, surat Al-Maidah ya, ayat ke-6, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain," tuh katanya. Allah berfirman, yang maknanya, "Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah," jadi kalau kamu atau kalau kalian ini, akan, mendirikan sholat, "faghsilu wujuhakum," maka basuhlah wajah kalian, gitu. "Wa aydiyakum ilal marafiq," dan kedua tangan kamu itu sampai ke siku ya. "Wamsahu biru'usikum," dan, usaplah, sebagian pendapat ada yang mengatakan sebagian, ya, dan sebagian pendapat yang lain ada yang mengatakan keseluruhan ya, kepalamu, "Wa arjulakum ilal ka'bayn," dan basuhlah kaki kamu sampai mata kaki. Nah, ini gimana kalau kita pakai kaos kaki gitu kan.
Nah, sedangkan kan, perintah di situ kan harus dibasuh sampai mata kaki. Sedangkan kalau pakai kaos kaki kan ya mata kakinya ketutup, gitu loh. Nah, itu waktu Pamita belum tahu hukumnya. Nah, terus setelah Pamita pelajari ya ternyata ada, San. Ketika berwudu itu kalau kita pakai kaos kaki itu boleh atau enggak, gitu. Ya ternyata boleh. Belum pernah ngalamin kan? Iya, soalnya ya nggak mau kaos kakinya basah sih. Makanya salah satu alasan nggak kepikiran ya seandainya dari dulu udah tahu pun pasti ya kenapa nggak dibuka gitu loh. Yang ada di benak Pamita ya, itu kan kaos kaki basah nantinya. Biasanya jangankan dibasahin ya, kaos kaki lembab aja kan. Masya Allah banget kan. Iya, iya. Ya pokoknya lepas dari itulah ya, itu kan masalah teknis seseorang ya. Mau semerbak kek atau mau enggak ya, ya jangan nyalahin ke riwayat loh. Iya, iya, iya. Paham nggak maksudnya ya? Gitu. Nah, istilah fikihnya itu ada Han. Untuk wudu pakai kaos kaki. Iya, namanya, mashul khuffain. Mashu itu mengusap, sedangkan khuffain itu diambil dari kata khuf, sesuatu yang dipakai untuk alas kaki. Apakah, sesuatu itu terbuat dari, kulit, wol, apa itu wol? Kambing. Ya, Kambing. Domba. domba ya, ataupun yang lainnya, termasuk kaos kaki. Kulit ya? Iya, kalau ngomongin kulit ya selama kulitnya itu kulit dari hewan yang halal, ya itu diperbolehkan. Tapi kan Eee, kulit nggak tembus kan? ya justru ini pembahasannya gitu, gitu. Nah tadi balik lagi kan, istilah mengusap, apa tadi, mengusap kaos kaki ya, itu istilah fikihnya kan mashul khuffain. Nah mashu itu mengusap, khuffain itu tadi apa, sesuatu yang dijadikan alas kaki baik terbuat dari kulit ataupun yang lainnya. Kalau kita balik lagi ke Quran, surat Al-Maidah tadi, Al-Maidah ayat ke-6 itu, untuk masalah kaki itu kan dibasuh. Dibasuh itu ya memang dibasahin, nggak cuma dibasahin doang, nggak cuma diusap doang, tapi kayak dikucek-kucek kayak gitu ya. Ya susah sih ini kita ngomong mah nggak bisa mempraktekin. Iya. Heeh. Nah, namun kalau sudah menggunakan, apa tadi, kaos kaki ya dan sejenisnya, jadi hukum membasuh itu diganti dengan mengusap, San. Oh. Nah, untuk dalilnya kita sambil buka aja deh ya, kitab fikih Al-Islam wa Adillatuhu, banyak hadisnya nih ya. Di antaranya hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala, ini kata sahabat Nabi yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah qala, dia, berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Fatawaddo'a, ya, ketika beliau berwudu, fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Aku pun turun untuk melepaskan kedua sepatu beliau. Faqala, beliau bersabda, "Da'huma, biarkan saja keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, famasaha 'alaihima." Nih, masih kata Nabi, "Karena aku memakainya dalam keadaan suci." Lantas Nabi mengusap kedua sepatu tersebut. Oh, jadi dari situ asalnya? Oh, dari situ. Nah, jadi inilah bentuk keringanan Islam loh, San, bagi penganutnya. Kalau kita ini lagi pakai kaos kaki ya, biasanya kan kalau di negara-negara yang dingin, San, kaos kaki itu kan jadi pakaian pokok nah, San, Oh iya, bener juga ya. gitu ya. Bener kan? Ngalamin kan? Dan juga kalau misalnya tetap disuruh basuh Heeh. setelah pakai kaos kaki, ya jadi dingin lah. Iya, makanya inilah bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita. Nah, jadi seandainya ya kita
saat itu menggunakan kaos kaki dan kita mau wudu, ya, setelah kita mengusap anggota wudu yang lain, nah kita tutup ini, kaki kita ini dengan cukup mengusap kaos kakinya saja, itu nggak usah kita buka kaos kakinya kemudian kita basuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus, ngomongin ngusap kaos kaki atau sejenisnya lah ya, istilahnya ya kita istilahin hoofen ajalah, ya supaya gampang, ya. Apanya gitu yang diusap, San? Oh iya. Gitu kan ya? Kan kalau kita membasuh kaki itu ya bagian apa, atas bawah ya, punggung 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 apa, punggung kaki ataupun telapak kakinya sampai, mata kaki ya, bahkan sunahnya itu kan si jarinya itu kan di sela-sela juga kan ya, gitu. Nah, jadi ternyata San, kalau kita mengusap hoofen, itu cukup bagian atasnya aja. Padahal logisnya nih, yang kotor itu apa? Oh iya, bawahnya, telapaknya. Bawahnya kan? Loh, kok ini bisa punggungnya aja gitu loh. Ternyata untuk masalah objeknya pun juga diatur San, oleh Nabi, ya. Hal ini sesuai dengan hadis Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Lau kana din birra'i lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu." Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahir khuffaihi. Yang artinya, jika agama atau hukum Islam itu cukup dengan akal, tentulah bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap dari bagian atasnya. Masih kata Ali radhiyallahu anhu, "Aku benar-benar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap punggung kedua sepatunya." Jadi memang kan ya kalau agama ini hanya berdasarkan dengan akal semata saja, tidak berdasarkan, syariat, itu kan yang kotor memang ya telapaknya gitu. Tapi memang tuntunannya dari Nabi mengusap khufain ini memang punggungnya. Nah, terus yang jadi tanda tanya, boleh atau enggak nih ketika kita mengusap, si khufain itu, apa, telapaknya juga boleh atau enggak? Itu mah cuma tambahan aja, gitu. Ya, ya hukumnya sah-sah saja, cuman memang yang wajibnya itu punggungnya, bukan bukan si telapaknya tadi. Nah, jadi siapa aja sih sebetulnya orang yang bisa pakai khufen itu, gitu kan ya? Nah, ternyata yang boleh atau yang bisa pakai khufen itu orang yang musafir ataupun orang yang mukim, laki-laki ataupun perempuan, punya hajat atau nggak punya hajat, yang sehat ataupun yang sakit, itu semuanya boleh pakai khufen, San. Nah, tapi ngomongin, mashul khufain juga, ada ketentuan-ketentuan yang lain kan. Di antaranya itu sebelum menggunakan khufain, harus berwudu terlebih dahulu, dan wudunya wudu normal. Ya ketika bagian kaki itu dibasuh, gitu. Nah, setelah dibasuh atau wudunya sudah sempurna, baru kita menggunakan khufain tadi. Nah, kemudian tempo, itu ada temponya, yang mana temponya ini, ya telah ditentuin sama Nabi gitu. Di antaranya hadis Ali radhiyallahu anhu, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsalatsah ayyam wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailah lil muqim. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang mukim. Paham nggak maksudnya? Yang orang mukim saya nggak paham. Mukim itu kan yang nggak musafir gitu. Musafir itu lawannya mukim, San. Oh, oke. Saya kira mukim itu musafir yang sesaat menetap. Oh, enggak. Jadi mukim itu lawan katanya musafir yang tidak bepergian. Jadi kalau posisi kita ini, mukim, nggak musafir, di tempat saja, dan kita ini misal lagi cuaca lagi, dingin ya, cuaca lagi dingin, terus kita pakai, kaos kaki, nah itu
Artinya 1 kali 24 jam, kalau dia itu pakai apa tadi, hufen dan dia batal wudu, kemudian dia mau wudu lagi, cukup mengusap kaus kakinya saja, hingga 24 jam selesai. Oke, berarti kita ambil wudhu dulu Mhm, secara normal, ya terus kita pakai hufen tadi, ya, dan selama jangka waktu dalam kasus ini misal orang bermukim 1 kali 24 heeh jam heeh itu kita ada batal wudhu normal tadi, heeh, kita hanya perlu cuma punggungnya kayak itu doang kan. iya kayak gitu. Setelah jangka waktu habis, kita harus wudhu normal lagi, Wudu normal lagi kalau mau pakai hufen. hufen lagi. Nah kemudian ayyakunal khuf thahir tuh katanya. Jadi si khuf itu, si hufen itu ya harus suci. Karena kan mau kita pakai buat sholat, gitu loh ya. Jadi si hufen itu mesti suci. Nah, terus selanjutnya, syarat selanjutnya itu si hufen itu imkan mutabi'ah al-masyi fihi bihasbil mu'tad. Tentunya si hufen itu memiliki kekuatan, San. Kalau kaos kaki itu kan suka ada bolong jempolnya gitu ya. Oh, itu maksudnya, oke. Gitu, atau bagian tumitnya suka, tipis gitu. Nah itu yang mesti penuhi bagi orang yang akan menggunakan hufen itu. Nah selain syarat masul hufen juga ternyata ada San yang membatalkannya juga ya. Yang membatalkan hufen itu kalau waktunya udah habis. Oh, kayak waktu risetnya tadi ya? Heeh, waktu apa, tempo tadi itu ya. Jadi kan yang mukim itu 1 kali 24 jam tuh. Kalau yang musafir itu 3 hari 3 malam ya. Kalau udah jatuh tempo ya udah, nggak sah wudu kita. Kalau tetap, mengusap hufen itu. Nah balik lagi, kalau mau ngulang lagi tadi apa, mesti Wudhu normal lagi. wudu normal lagi. Berarti kalau misal kita lagi ada wudhu versi hufen ini Heeh juga heeh. tiba-tiba langsung batal gitu, setelah waktunya lewat. Gimana gimana? Kalau misalnya kita punya wudhu yang pakai hukum hufen tadi, Heeh terus jangka waktunya lewat nih, heeh. tapi kita nggak kentut, nggak apa, cuma hasil wudhu terakhir kita ini dari hufen itu batal. Oh enggak San, Oh, justru nggak batal. Jadi yang membatalkan itu adalah hukum mengusapnya saja, bukan membatalkan wudunya. oke. Heeh, jadi artinya kalau, hufennya itu udah waktunya udah habis dan kita masih masih punya wudu versi Hufen. hufen ya, kita mau sholat berulang-ulang kali pun juga nggak jadi masalah. Berarti diperbolehkannya Iya, yang bakal expire. heeh, diperbolehkannya. Terus hal yang membatalkan, hufen juga kalau kita berhadas besar. Lah tapi itu sama kayak oh enggak, bentar, membatalkan hufen itu maksudnya membatalkan huk Hu diperbolehkannya ya? iya, Bukan membatalkan wudhunya kan? bukan membatalkan wudunya Karena karena kalau misalnya wudhu biasa juga berhadas besar tetap batal kan? iya tetap batal Nah gitu. kalau ini berarti ngomongin diperbolehkan pakai hufennya itu yang batal ya? Heeh. Misal gini, kita masih ada waktu ya, terus cewek misalkan haid ya, atau cowok jinabah misalkan. Nah itu kebolehan kita mengusap, hufen itu ya udah nggak berlaku gitu. Untuk memberlakukannya lagi harus wudhu normal lagi? Mandi dulu dong. Iya maksudnya setelah mandi Heeh nggak bisa kan? heeh. Harus wudhu normal lagi setelah Iya, itu? wudu normal kemudian baru pakai hufen lagi. Nah, terus juga yang terakhir, yang membatalkan hufen itu ya dilepasnya hufen. Oh, oke. Dari tadi saya ngebayanginnya soalnya oke pokoknya selama Heeh 3 kali 24 jam mau dia buka buka pasang, apa, ya buka pasang, heeh. ya tetap lanjut aja, ternyata enggak. Enggak. Jadi itu, makanya tadi kan ketentuannya ya kalau mau tetap berlaku kebolehannya ya
ya dipakai terus gitu loh, ya. Dipakai terus si pulpen itu, kalau dibuka semua ya batal. Batal kebolehan membasuh pulpennya. Nah, jadi itulah ya, apa bahasa kitanya itu, keluasan ya, apa tuh luas itu, keringanan ya, keringanan bahasa Islamnya itu ya rukhsah. Rukhsah itu apa? Ya ringan gitu. Itulah rukhsah yang diberikan ya Islam kepada kita. Ternyata Islam itu bukan agama yang sulit loh, dan bukan juga agama yang menyulitkan penganutnya. Allahu a'lam bishawab.